Bibi, sudah larut malam. Aku juga harus kembali. Pulang. Ibu Jiang Yuehong berkata dengan kesal. Sudah sampai rumah, kamu mau kemana lagi? Tidak pergi lagi. Tinggal di sini saja. Kamu pergi tidur di kamar sebelah ini. Di dalam kamar ada kamar mandi. Nanti mandi dengan baik. Kamu menunduk melihat pakaianmu yang basah. Tapi aku harus pulang untuk mengganti pakaian. Ibu Jiang Yuehong tertawa kecil. Tidak usah pedulikan pakaian itu. Nanti aku akan beritahu ayahmu. Suruh dia beli beberapa pakaian untukmu. Besok pagi saat dia datang, dia akan membawanya. Kamu berkeringat begitu banyak. Cepat mandi ya. Jangan sampai terkena flu. Karena pembicaraannya sudah sampai di sini. Kamu juga tidak bisa menolak lagi. Baiklah. Lin Qingyan tampak sedikit putus asa. Dia berjalan sempoyongan menuju kamar Lin Xuanxuan. Lin Xuanxuan berbaring di tempat tidur mengenakan gaun tidur putih. Kaki kecilnya yang putih sedang menendang pegnya. Kakak, orang itu sudah pindah masuk. Kita harus bagaimana? Lin Xuanxuan berkata dengan wajah cemas. Kakak sangat cantik. Aku sangat imut. Jika dia nafsu birahi tinggi dan diam-diam masuk ke kamar kita tengah malam. Bagaimana jika dia berniat jahat kepada kita? Bahkan kakak perempuan kita yang galas saja tidak bisa mengalahkannya. Meskipun kita berteriak sampai tenggorokan kita pecah. Kita sekeluarga 4 orang juga tidak bisa lolos dari cengkeramannya. Lin Qingyan juga mengenakan piyama suspender. Hanya saja warnanya hitam. Dia yang duduk di tempat tidur menggelengkan kepala. Tenangkan dirimu ya. Zhang Fen sekarang adalah orang yang berada di pihak yang sama dengan kita. Yang saya khawatirkan sekarang bukan dia. Masuk diam-diam ke kamar kita tengah malam. Saya khawatir adalah, besok pagi ibu akan keluar untuk bulan madu. Lin Xuanxuan terkejut dan membelalak. Ah, Zhang Fen adalah orang yang berada di pihak yang sama dengan kita. Kakak, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Sampai-sampai aku membunuhnya dengan tatapan tajam berkali-kali. Selesai. Telah secara tidak sengaja membunuhnya berkali-kali. Aku merasa sangat bersalah. Sudut bibir Lin Qingyan bergetar. Jalan pikiran adik ini sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan logika orang normal. Tidak bisa. Aku akan menemukan Zhang Fen. Lin Qingyan turun dari tempat tidur. Dia dengan wajah penuh kecemasan. Bersiap-siap untuk mencari cara menghentikan ibu kita pergi bulan madu. Lin Xuanxuan juga melompat dari tempat tidur. Kakak, aku ikut pergi bersamamu. Lin Qingyan berkata dengan brow berkerut. Apa yang bisa kamu lakukan jika pergi? Kamu hanya akan merepotkan. Lebih baik aku pergi sendiri. Lin Xuanxuan mengempiskan pipinya dan bergerak dengan garang. Menjengkelkan. Kamu bahkan meremehkanku. Lin Qingyan memutar matanya. Dengan sudut bibir yang tersenyum. Ingin membuatku melihatmu. Kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaanku. Baiklah. Silakan bertanya. Saya tidak percaya saya tidak bisa menjawab. Melihat Lin Xuanxuan yang terlihat bersikeras untuk melawan. Lin Qingyan perlahan buka suara. Apakah kamu tahu tentang kepala 12 Xiao Taman Yuan Ning Yuan? Tentu saja saya tahu. Siapa yang tidak tahu tentang harta nasional? Lalu, apakah kamu tahu bahwa kepala babi di museum itu palsu? Lin Xuanxuan terkejut berkata. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu palsu? Karena yang di museum itu palsu. Lalu, yang asli di mana? Lin Qingyan menunjuk kepala Lin Xuanxuan. Itu ada di atas bahu kamu. Lin Xuanxuan mencengkeram leher Lin Qingyan. Ai, kamu memanggilku babi satu. Karena di museum ini semuanya palsu. Lin Qingyan secara simbolis menjulurkan lidah meminta ampun. Maaf, kakak salah. Lin Xuanxuan dengan napas terengah-engah melepaskan tangannya. Dia menatap Lin Qingyan dengan kesal. HMPH, bagaimanapun juga, saya sudah menemukan cara. Jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Lin Qingyan berdiri dan berjalan keluar. Memohon padaku tidak lebih baik daripada memohon pada Zhang Fen. Aku pergi mencari Zhang Fen. Sebaiknya kamu tidak mengikuti aku. Lin Xuanxuan mulai panik. Kakak, aku benar-benar punya caranya. Kamu memohon padaku. Aku sudah bilang padamu. Lin Qingyan menjawab dengan nada marah. Kamu sudah terlihat bodoh. Aku sedang sakit. Aku memohon padamu. Lin Xuanxuan hampir menangis. Kakak, aku memohon padamu. Dengarkan rencanaku saja. Baiklah. Sikap meminta masih terbilang tulus. Katakan padaku apa rencanamu. Lin Xuanxuan tersenyum licik. Mendekat pada Lin Qingyan dan berbisik. Sebenarnya sangat sederhana. Kakak hanya perlu berpacaran dengan Zhang Fen. Lin Qingyan mendengar itu dengan wajah marah. Apa? Suruh aku berpacaran dengan dia. Lin Xuanxuan menatap Lin Qingyan dengan penuh percaya diri. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Lin Xuanxuan menatap Lin Qingyan dengan penuh percaya diri. Jangan terburu-buru. Dengar dulu apa yang ingin saya katakan. Ibu bersama ayah Zhang. Dalam arti sempit, kita dan Zhang Fen juga sudah menjadi keluarga. Kita bahkan harus memanggilnya kakak. Tapi jika kamu berpacaran dengan Zhang Fen,
Ibu dan ayah Zhang berusaha untuk memenuhi keinginan kalian. 100% pasti akan berpisah. Akhirnya menjadi mertua. Lin Qingyan terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Dengan ekspresi tidak percaya, dia tiba-tiba memegang kepala Lin Xuanxuan dengan khawatir. Xuanxuan, apa kamu sudah makan makanan kadaluarsa? Kenapa ide ini seperti ada bau tidak sedap? Lin Xuanxuan mendorong Lin Qingyan dengan ekspresi tidak puas. Pergi sana. Ini bukan ide buruk. Ini adalah ide yang sempurna. Oke? Lin Qingyan menggulung matanya. Kamu membuatku rugi besar. Aku berpacaran dengan Zhang Fen. Pada akhirnya kita tetap secara tidak langsung menjadi satu keluarga. Dan malah membuatku terjebak di dalamnya. Dia Zhang Laohan dan Zhang Fen masih harus menghabiskan uang keluarga kita. Lagi pula, saya juga tidak suka orang udik seperti Zhang Fen. Membiarkan saya berkencan dengannya. Itu lebih menyakitkan daripada membunuh saya. Lin Xuanxuan tertawa cekikikan. Kakak, apa kamu tidak punya visi lagi? Kita hanya perlu berakting. Agar mereka membatalkan rencana bulan madu. Terburuknya, tunggu sampai mereka benar-benar putus. Lalu kamu bisa mengumumkan putus dengan Zhang Fen. Dengan begitu, kakak tidak akan kehilangan apa-apa. Bukankah ini adalah solusi terbaik? Lin Qingyan perlahan duduk di tempat tidurnya. Matanya juga semakin bersinar. Setelah merenung sejenak, dia berkata kembali. Xuanxuan, mari kita lakukan dengan caramu. Lin Xuanxuan berkata dengan bangga. Bahkan bilang saya adalah kepala babi. Pada akhirnya, mereka tetap menggunakan caraku. Dulu, kakak meremehkanmu. Kakak meminta maaf padamu. Tapi cara ini masih membutuhkan bantuanmu. Lin Qingyan berpikir sejenak dan berkata, saya akan pergi ke kamar Zhang Fen untuk mencarinya. Setelah 5 menit, kamu pergi cari mama. Katakan saja bahwa kamu melihatku diam-diam masuk ke kamar Zhang Fen. Sudah hampir setengah jam, masih belum keluar. Lin Xuanxuan merasa tiba-tiba bersemangat. Dia menjelaskan lebih lanjut. Lalu mama pasti akan panik dan mengetuk pintu. Nanti, kak, jangan sembunyikan dirimu terlalu baik. Setelah mama menemukannya, rencana kita ini dianggap berhasil. Aku akan mencari Zhang Fen sekarang. Jangan lupa setelah 5 menit lakukan seperti yang saya katakan. Silakan pergi, silakan pergi. Itu menjadi tanggung jawab saya. Lin Xuanxuan mengantar Lin Qingyan keluar. Selanjutnya, mari kita mulai menghitung waktu. Lin Qingyan tidak langsung mengetuk pintu, melainkan menghubungi teleponmu. Kamu mengerutkan dahi saat menerima telepon. Halo, di tengah malam kamu tidak tidur. Kenapa kamu meneleponku? Lin Qingyan langsung menjelaskan rencananya. Sudut bibirmu bergerak. Ide konyol seperti ini bisa kamu pikirkan? Tidak bisa begitu. Sekarang buka pintunya untukku. Saya segera mencarimu. Apakah kamu merasa tertekan? Tapi, aku tidak punya pakaian. Begitu kamu masuk, aku sudah terpapar. Ini. Lin Qingyan menggigit bibirnya dengan wajah memerah. Biarkan saja terungkap. Ini juga bisa dianggap sebagai pengorbanan demi karir. Zhang Peng, aku bahkan tidak keberatan melihatmu telanjang atas. Apa yang kamu rasa malu untuk diperlihatkan? Cih. Aku khawatir kamu akan jatuh cinta padaku setelah melihat tubuhku. Aku akan jatuh cinta padamu. Kurangi bermimpi di siang bolong. Segera buka pintu. Aku sudah di depan pintu. Kamu terlihat sangat putus asa. Terpaksa aku mengenakan celana trendy lagi dan membuka pintu. Begitu Lin Qingyan masuk, dia melihatmu telanjang atas. Kulitmu yang sangat bagus. Tubuhmu yang proporsional. Memang memberikan dampak visual yang cukup besar padanya. Kamu juga terpesona oleh Lin Qingyan saat itu. Gaun tidur hitam dengan tali. Kulitnya yang putih dan halus. Lengan seperti teratai putih dan umbi lotus. Kaki ramping. Sangat indah. Lin Qingyan sama sekali tidak menyadari tatapanmu yang tidak tersembunyi. Pandangannya jatuh pada lemari. Langsung ke intinya. Nanti jika ibuku mengetuk pintu, aku bersembunyi di dalam lemari. Kamu hanya perlu mencegah sedikit. Dengan cara ini, rencana kita akan berhasil. Namun, kamu menggelengkan kepala dan berkata, aku rasa ini tidak tepat. Menurutmu? Di keluargamu. Siapa yang terpintar? Lin Qingyan mengernyitkan alis. Pertama adalah kakak perempuanku. Kedua adalah ibuku. Kamu tersenyum tipis. Kamu bersembunyi di lemari seolah sudah direncanakan sebelumnya. Lebih baik aku tidak mengunci pintu. Kamu langsung berada di tempat tidurku. Ibumu nanti akan membuka pintu dan masuk. Menurutmu, yang mana yang lebih dapat dipercaya? Mana yang memiliki dampak lebih besar? Lin Qingyan berkata dengan ragu. Apakah kamu yakin kamu tidak menginginkan keuntungan dariku? Kamu berkata dengan penuh keadilan. Itu pasti bukan. Dalam berakting tentu saja harus terlihat nyata. Itu sangat palsu, sekali lihat pasti terungkap. Kamu sudah tahu seberapa pintar kakakmu. Lin Qingyan ragu-ragu cukup lama. Akhirnya, dengan wajah merah, dia menggigit bibir dan mengangguk. Baiklah, aku akan masuk ke tempat tidurmu. Kamu tidak menyadari betapa besar masalah ini. Semuanya sudah berada dalam kendali.
Tunggu sebentar, Ibu Jiang akan datang. Ketika pintu dibuka, terlihat kedua orang itu berbaring di satu tempat tidur. Dia pasti akan sangat marah. Saat itu, Lin Wanbing yang pintar ini pasti akan terkejut. Dia bisa melihat pikiran kecil Lin Qingyan hanya dengan sekali lihat. Lin Wanbing diam-diam berdiskusi dengan Jiang Yuehong. Lin Qingyan percaya bahwa rencana yang sempurna ini pasti akan terbongkar. Kamu berbaring di tempat tidur. Lin Qingyan berbaring di sampingmu. Dia tertutup dengan selimut tipis musim panas. Dia sedikit terlihat tegang, membungkus dirinya dengan rapat. Kamu bercanda di sampingnya. Saya rasa ini tidak cukup baik. Kamu seharusnya berbaring di pelukanku, itu akan terasa lebih nyata. Lin Qingyan menatapmu dengan tatapan tajam. Aku berbaring di peluk kamu. Kamu bermimpi. Saya sarankan kamu membersihkan diri dan tidur. Di dalam mimpi, ada segalanya. Malas untuk memperhatikanmu. Sebaiknya jangan berbicara padaku. Beberapa menit kemudian, Lin Xuanxuan datang ke kamar Ibu Jiang Yuehong dengan wajah panik. Ibu, tidak baik, ada masalah besar. Ibu Jiang Yuehong berkata dengan nada mengomel. Anakku ini, berisik sekali. Ada apa hingga kamu begitu terkejut? Mama, aku melihat kakak ketiga pergi ke kamar Zhang Fen. Dia sudah di dalam selama hampir setengah jam. Mereka berdua tidak akan terjadi sesuatu, kan? Ibu Jiang Yuehong terkejut. Kamu bilang apa? Qingyan telah pergi ke kamar Xiao Fen dan belum keluar selama setengah jam. Ya, benar. Dan kakak ketiga hanya mengenakan gaun tidur spaghetti strap. Di dalamnya bahkan tidak memakai apa-apa. Lin Xuanxuan melambai-lambai dan berbicara berlebihan. Yang kamu katakan seolah-olah itu benar-benar terjadi. Wajah Jiang Yuehong menjadi pucat. Dia langsung berlari keluar dari ruangan. Lin Xuanxuan tersenyum nakal sambil melirik. Situasinya semakin menarik. Jiang Yuehong dengan wajah masam bergegas menuju kamarmu. Bagus sekali kamu, Zhang Biaohu. Aku mempercayakan kebahagiaanku di sisa hidupku padamu. Anakmu malah baik-baik saja. Dia malah berani mengganggu anakku. Sepertinya ada yang tidak beres. Jiang Yuehong mengernyitkan dahi. Dia menatap dalam-dalam ke arah pintu kamarmu. Jika Zhang Fen yang mengganggu putriku, pasti dia yang pergi ke kamar putriku. Apa mungkin si Qingyan itu yang ingin mendekati? Semakin dipikirkan, Jiang Yuehong semakin marah. Dia bahkan tidak mengetuk pintu. Dia langsung memutar gagang pintu. Tapi tidak disangka pintunya terbuka. Dia dengan tegas mendorong pintu dan masuk. Dan dia pun melihat Lin Qingyan dan kamu berbaring di dalam selimut yang sama. Kalian sedang melakukan apa? Suara Ibu Jiang Yuehong tajam, matanya melotot. Tatapannya penuh dengan kemarahan. Meskipun kedua orang itu sudah bersiap, mereka tetap terkejut. Kau terlihat terkejut dan berkata, Bibi, kenapa Anda datang? Lin Qingyan berkata dengan panik. Ibu, kenapa kamu tidak mengetuk pintu sebelum masuk? Ibu Jiang Yuehong bergetar karena marah. Jika saya tidak datang, apakah kalian masih berencana memberi saya cucu? Kamu batuk 2 kali. Bu. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Pada saat itu, Lin Xuanxuan muncul di belakang Ibu Jiang Yuehong. Dengan sedikit merasa senang melihat kesulitan orang lain. Bukan seperti yang ibu saya pikirkan. Lalu bisa jadi yang mana? Kalian semua tidur bersama. Lin Qingyan berpura-pura kebingungan. Dia menarik selimutnya lebih rapat. Ibu Jiang Yuehong dengan marah berkata, malam ini kalian berbaring bersama. Siapa yang mengajukan lebih dulu? Kapan kalian berdua mulai pacaran? Kenapa kalian tidak memberitahu saya saat kalian berpacaran? Cepat katakan. Kamu melihat ke arah Lin Qingyan. Ini. Lin Qingyan tampak terkejut. Dia berkata gagap. Ini adalah usul saya. Saya sangat suka Zhang Fen. Jadi, saya melakukan ini. Ibu Jiang Yuehong memegangi dahinya. Bibirnya bergetar hebat. Saat itu terdengar suara Lin Wanbing dari koridor. Apa yang telah terjadi? Ada apa denganmu? Tak lama kemudian, Lin Wanbing juga muncul di pintu. Melihat 2 orang berbaring bersama. Dia terkejut total. Tapi kamu juga terkejut. Bukan karena banyak orang. Tetapi karena Lin Wanbing sekarang benar-benar sangat cantik. Rambut panjang berwarna perak yang indah dan mengalir. Dalam balutan gaun tidur hitam. Kulitnya bersinar putih. Seperti angsa putih yang mengenakan bulu hitam. Anggun dan suci. Wajah Ibu Jiang Yuehong terlihat pucat karena marah. Kamu gemetar dengan jari-jari yang bergetar. Apakah kalian punya FSGX? Kamu sedikit menggelengkan kepala. Lin Qingyan mengangguk pelan. Jawaban yang tidak seimbang ini membuat semua orang terkejut. Ibu Jiang Yuehong melotot tajam. Apakah itu benar-benar ada? Kamu melirik Lin Qingyan. Keduanya tampaknya mencapai suatu kesepakatan. Lin Qingyan menggelengkan kepala pelan. Kamu sedikit mengangguk. Keduanya tampak bingung pada saat yang sama. Mereka bertukar tatapan. Keduanya merasa cukup putus asa. Akhirnya, kedua orang itu mengangguk bersamaan. Serentak. Kami sudah FSG. Tubuh Ibu Jiang Yuehong melemah. Seolah-olah tulang punggungnya telah diangkat.
Tubuhnya yang lemas terjatuh ke belakang. Lin Wanbing yang lebih tenang melangkah maju dan membantunya. Bagaimana kalian berani begitu? Kalian tidak bisa bertindak sembarangan seperti ini. Dua aliran air mata mengalir di pipi Ibu Jiang Yuehong yang tampak kehilangan jiwa. Lin Wanbing memberikan tatapan yang bermakna. Melihatmu sejenak, hanya terlihat kamu berkedip. Sudut bibir Lin Wanbing sedikit terangkat. Namun, dia berpura-pura dengan ekspresi muram dan berkata, Lin Qingyan Zhang Fan, lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Saya memberi kalian 5 menit untuk berpakaian. Nanti pergi ke ruang tamu dan jelaskan dengan jelas kepada kami. Jika tidak, saya tidak akan memaafkan kalian. Mari kita pergi ke ruang tamu dan menunggu. Beri mereka sedikit waktu untuk bersiap-siap. Suan-Suan, kamu tetap di sini dan mengawasi. Segera setelah mereka bersekongkol, beritahu saya. Lin Suan-Suan terus mengangguk. Tenang saja, kakak. Saya mengawasi mereka. Lin Wanbing membantu Jiang Yuehong keluar. Dia menutup pintu kamar dengan mudah. Setelah mereka pergi jauh, dia kemudian berbisik di telinga Jiang Yuehong. Bu, jangan marah. Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Mereka sedang berpura-pura di depanmu. Jiang Yuehong terkejut sekujur tubuhnya. Dia dengan wajah bingung bertanya. Berpura-pura di depanku? Kenapa? Lin Wanbing membantu Jiang Yuehong duduk. Keduanya duduk berdekatan. Bu, silakan duduk dulu, Bu. Saya akan perlahan-lahan menjelaskan kepada kamu. Dia menceritakan segala peristiwa dan latar belakang yang terjadi sebelumnya. Ibu Jiang Yuehong merengut dahi dan berkata, Anda bilang, kartu yang kami berikan kepada Xiao Fan. Dia tidak meminta satupun. Termasuk kartu yang diberikan Lin Qingyan juga tidak diambil. Semua sudah saya simpan. Jadi, tentang hal ini malam ini. Lin Wanbing berkata dengan sinis. Ide buruk ini tidak tahu siapa yang memikirkannya. Otak kecilnya cukup berguna. Bu, bukankah Anda besok pergi berlibur dengan Paman Sang? Gadis Qingyan ini selalu menentang urusan kalian. Apalagi tidak ingin kalian pergi bulan madu bersama. Jadi, dia berpura-pura berpacaran dengan Sang Fan. Tujuannya adalah memaksa Anda dan Paman Zhang membatalkan rencana bulan madu. Saya rasa dia pasti menunggu kalian berpisah. Lalu mengumumkan kepada kami berita bahwa dia dan Sang Fan putus. Dengan demikian mencapai tujuannya sendiri. Ibu Jiang Yuehong marah hingga meluap. Gadis sialan ini. Kenapa pikirannya begitu berat? Bahkan saya yang adalah ibunya pun ditipunya. Sungguh membuat saya sangat marah. Tunggu sampai saya tidak memukulnya sampai mati. Lin Wanbing segera berkata, Ibu, tolong pelan-pelan. Jangan sampai terdengar. Ibu Jiang Yuehong mengerutkan dahi. Tidak benar. Jika ini adalah rencana Lin Qingyan, mengapa Zhang Fan mau bekerja sama dengannya? Apa dia juga tidak mendukung kita? Lin Wanbing tersenyum tipis. Ini jadi lebih mudah. Zhang Fan melakukan ini karena tidak ingin bertengkar terlalu keras dengan gadis itu. Jika Zhang Fan tidak bekerja sama dengannya, dengan sifat Lin Qingyan, apakah dia akan menyimpan dendam pada Zhang Fan? Ibu Jiang Yuehong akhirnya menyadari. Dia dengan wajah penuh rasa sakit berkata, benar-benar menyusahkan Zhang Fan. Terjebak di tengah, serba salah, dan juga salah paham olehku. Dia benar-benar merasa dirugikan. Wanbing, kamu sebagai kakak, harus lebih baik pada Zhang Fan ke depannya. Anak ini terlalu susah. Tenang saja, Bu. Saya akan. Tunggu sebentar. Lakukan saja sesuai perintahku. Lin Wanbing mulai berbisik. Setelah mendengarkan rencana Lin Wanbing, Ibu Jiang Yuehong berkata dengan terkejut. Apakah ini bisa berhasil? Lin Wanbing berkata tegas. Pasti bisa. Qingyan sangat membenci Zhang Shu dan Zhang Fan. Kamu lakukan sesuai yang aku katakan. Pada akhirnya, dia yang akan merasakan sakit. Lama-kelamaan dia menjadi terbiasa. Dia juga tidak lagi menentang urusan kalian. Ibu Jiang Yuehong mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Sementara itu, Ibu Jiang Yuehong berpikir. Gadis Qingyan ini belakangan agak melambung. Kebetulan, ini kesempatan yang baik untuk memberi pelajaran. Tak lama kemudian, kamu dan Lin Qingyan serta Lin Suan-Suan datang ke ruang tamu kecil. Menatap mata cerdas Lin Wanbing. Kamu melihat Lin Wanbing tersenyum di sudut matanya. Baru saja ini dia bisa tenang. Lin Suan-Suan dengan semangat berkata seolah meminta pujian. Kakak, aku mengawasi dengan saksama. Mereka tidak menyebutkan satupun kesaksian yang saling berhubungan. Lin Wanbing mengangguk dengan acuh tak acuh. Kerja yang sangat baik. Besok aku akan memberimu uang saku lebih. Ibu Jiang Yuehong duduk tegak dengan wajah serius. Ayo bicarakan. Kalian berdua sebenarnya bagaimana? Kenapa tidak tentang pacaran? Kamu mundur dengan wajah penuh penyesalan. Bu. Biarlah Qingyan yang memberitahukan hal ini kepada Anda. Jiang Yuehong menatap tajam Lin Qingyan. Katakanlah. Jujurlah. Lin Qingyan sudah lama berkomunikasi denganmu melalui ponsel. Dia menundukkan kepala, menggigit bibir bawahnya dan berkata pelan.
Ma. Maaf. Sebenarnya aku sudah mengenal Zhang Fen sejak lama. Kami memang sekelas di universitas yang sama. Kami juga satu angkatan. Saya adalah bintang sekolah di sekolah. Zhang Fen sangat tampan. Meskipun dia bukan cowok idola di kampus. Dia cukup terkenal. Aku sudah menyukainya dalam diam sudah sangat lama. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa Mama dan Paman Zhang akan bersama. Hubunganku dengan Zhang Fen itu apa? Inilah alasan mengapa aku selalu menolak kalian. Aku hanya bisa berpacaran diam-diam dengan Zhang Fen. Hasilnya, Mama tetap saja menemukanku. Dia selesai berbicara dan menatapmu sebentar. Tatapannya penuh dengan kepuasan. Seolah ia ingin berkata lagi. Lihat apa yang kukatakan. Tidak ada masalah kan? Lin Wanbing berdiri dan melihat ke tempat lain. Menghadap jauh dari beberapa orang. Dengan susah payah menahan tawa. Sudut bibirnya lebih sulit ditekan daripada Aka. Wajah Jiang Yuehong tampak lebih tenang. Mengangguk seolah-olah baru menyadari. Oh, jadi begitu ya. Kemudian dia batuk pelan dan berkata. Qingyan, sebenarnya keluarga kita ini tidak memiliki tradisi yang ketinggalan zaman. Lin Qingyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan wajah bingung, Jiang Yuehong tersenyum sedikit. Terlihat sangat lembut. Sebenarnya, ibu juga merasa kamu dan Xiao Fen itu pasangan yang cocok. Lin Qingyan seluruh tubuhnya bergetar dan berkata dengan gugup. Mama, tadi kamu di dalam kamar tidak begini kan? Kamu jelas-jelas terlihat sangat marah. Anak bodoh. Ibu marah karena kamu menyembunyikan dari ibu. Bukan karena kamu sedang jatuh cinta dengan Xiao Fen. Ibu Jiang Yuehong mengucapkan satu kalimat yang membuat Lin Qingyan bingung. Tapi, ibu, sekarang, saya bersama Zhang Fen, itu terlalu tidak tepat. Jika tidak, kamu putus saja dengan Paman Zhang. Demi kebahagiaan kami. Ibu Jiang terlihat tenang di permukaan. Namun sebenarnya, hatinya penuh dengan kemarahan. Gadis menyebalkan ini. Di saat-saat ini masih tidak lupa untuk menyarankan perpisahan. Baiklah, baiklah. Menyarankan perpisahan, ya? Semakin marah di dalam hati. Senyum di wajah Ibu Jiang semakin lembut. Anak bodoh. Kita sudah seperti keluarga. Kalian berdua bersama. Kita akan semakin akrab. Lin Qingyan tampak panik. Sepertinya merasakan firasat buruk. Ibu Jiang tersenyum dan berkata, Ibu sudah memutuskan. Karena kalian berdua sudah berpacaran. Maka bicaralah dengan jujur. Tunggu sampai kalian lulus tahun depan. Akan diatur untuk menikah. Ibu mendukung kalian dengan sepenuh hati. Wajah Lin Qingyan seketika menjadi pucat. Dia menatapmu dengan penuh ketakutan. Di dalam tatapan ketakutan itu penuh dengan permohonan bantuan. Kali ini benar-benar merugikan diri sendiri. Bagaimana bisa keadaan jadi begini? Melihat ekspresi Lin Qingyan itu, Ibu Jiang Yuehong semakin bahagia. Dia berdiri dan berkata, kalian harus menjalani hubungan dengan baik. Jangan sekali-kali marah. Penggemar Xiao, gadis Qingyan ini punya sifat buruk. Tolong lebih bersabar. Jika dia merasa dirugikan di sana, silakan datang ke bibi. Tante yang akan memutuskan untukmu. Lin Qingyan terkejut. Dengan ekspresi bingung, dia berpikir. Saya pasti anak yang dicuri, kan? Sudahlah. Kalian semua sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas tindakan kalian. Ibu tidak menentang kalian tinggal bersama. Namun, kalian berdua masih muda. Harus berhati-hati. Lin Wanbing sangat terkejut. Dia hanya memberi beberapa saran. Namun, tidak menyangka Ibu Jiang akan mengatakan hal seperti ini. Ibu Jiang menunjuk dahi Lin Xuanxuan. Dengan nada kesal, dia berkata, masih ada kamu. Terkejut bukan main. Kakakmu hanya pacaran kan? Apa salahnya pacaran dengan Zhang Fen? Itu urusanmu tidak. Sungguh-sungguh mengkhawatirkan hal yang sepele. Segeralah kembali ke kamarmu untuk tidur. Setelah bicara, Ibu Jiang Yuehong pergi dengan senyuman lebar. Meninggalkan Lin Xuanxuan yang ternganga dengan wajah terkejut. Lin Qingyan sudah kebingungan. Sudut bibirmu terus bergetar. Lin Wanbing berusaha menahan tawanya. Ia menepuk bahu Lin Qingyan. Adik, selamat ya. Mendapatkan pacar yang secerdas ini. Nanti jaga hubungan baik dengan Zhang Fen. Kakak mendukung kalian. Setelah itu, ia pun pergi. Lin Qingyan memiringkan kepalanya. Dengan ekspresi penuh rasa sakit. Kenapa bisa begini? Kamu batuk canggung 2 kali. Sepertinya, rencana kita akan gagal. Lin Qingyan menatapmu dan tersenyum pahit. Saya tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi bulan madu. Zhang Peng, kita. Wajahnya memerah dan tatapannya kompleks. Aku tahu, hubungan kita tidak benar-benar ada. Lin Qingyan mengangguk pelan. Tunggu sampai mereka kembali dari bulan madu. Saya akan mengumumkan bahwa kita berdua tidak cocok dan telah putus. Sekarang jika saya langsung mengumumkan, ibu dan kakak perempuan saya pasti akan curiga kita sedang berakting. Kamu tersenyum samar. Tidak perlu ragu. Mereka pasti tahu kita sedang berakting. Lin Qingyan menatap Lin Xuanxuan dengan tidak senang. Semua ini ide burukmu. Kamu masih bilang kamu bukan kepala babi.
Lin Xuanxuan dengan tidak puas mengayunkan tangan kepadanya. Saya? Ini bahkan saat saya berbaring pun terkena tembakan. Ayo pergi. Tidur. Kamu menguap saat kembali ke kamar. Kali ini saat terbangun. Kamu tidak merasakan ada perubahan pada tubuhmu. Segera melihat ponsel apakah ada pesan masuk. Jawabannya tidak ada. Dari luar terdengar suara ketukan pintu yang keras. Segera diikuti dengan suara berat Zhang Biaohu. Anakku, buka pintu. Aku adalah ayahmu. Kau membungkus diri dengan selimut musim panas dan berlari untuk membuka pintu. Zhang Biaohu memberikan sebuah paket besar. Baju yang aku beli untukmu tadi malam. Saya merasa itu merepotkan. Semuanya dimasukkan ke dalam satu tas. Nak, sepertinya kamu belakangan ini cukup memperhatikan olahragamu. Baru beberapa hari tidak bertemu. Otot perutmu sudah terbentuk. Zhang Biaohu menunjukkan senyum puas di wajahnya. Cepat ganti pakaian dan mandi. Lalu keluar untuk makan. Aku membawa sup bayam telur. Baiklah. Kamu menjawab dan pergi mengganti dengan setelan baru dan mandi. Setelah mandi, seluruh dirimu tampak bertenaga. Kemeja putih bersih. Celana kasual hitam. Bersih, cerah dan tampan. Penampilanmu saat ini membuat ketiga saudari Lin terfokus pada dirimu tanpa henti. Pertama-tama adalah Lin Wanbing. Tatapan itu sedikit mencolok. Zhang Biaohu menyajikan satu mangkuk besar sup bayam telur. Ia mengambil satu sendok besar saus cabai buatan sendiri dan memasukkannya ke dalam mangkuk lalu mengaduknya rata. Sebenarnya itu adalah mangkuk nasi yang sangat bersih. Seketika berubah menjadi merah. Jiang Yuehong mengernyitkan dahi dan berkata, rasa yang begitu kuat di pagi buta tidak baik. Jika dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan penyakit lambung. Sebaiknya kamu makan sedikit cabai. Sudah terbiasa. Suka yang seperti ini. Zhang Biaohu tersenyum sedikit. Ia mendorong botol cabai kepadamu. Lin Wanbing menggerakkan tenggorokannya beberapa kali dan berkata dengan terkejut. Cabai ini sangat harum. Berikan juga sedikit untukku. Kamu menambahkan beberapa ke dalam mangkuknya. Ayahku yang menggorengnya sendiri. Terutama jika dimasukkan ke dalam mantou. Sangat cocok untuk disantap dengan nasi. Lin Xuanxuan yang ada di sebelahmu mengangkat tangan dengan lemah. Aku juga ingin makan. Jiang Yuehong dengan nada tidak sabar berkata. Kamu alergi terhadap cabai. Apa kamu tidak tahu? Hanya sedikit saja. Ibu, ini benar-benar harum. Aku juga ingin mencobanya. Baiklah. Kalau begitu, silakan tambahkan. Nanti kalau muncul jerawat di wajah, jangan salahkan orang lain. Lin Xuanxuan mencelupkan sumpitnya ke dalam minyak cabai dan meneteskan satu tetes ke dalam mangkuk. Lin Wanbing melihatnya yang sangat hati-hati dan tidak bisa menahan tawa. Xuanxuan, apakah kamu sedang menjadikan ini sebagai bukti hubungan? Satu tetes minyak cabai ini bahkan lebih baik tidak ditambahkan. Air liur Zhangfen bahkan lebih pedas dari ini. Kamu hampir saja menyemprotkan nasi. Lin Xuanxuan juga terlihat jijik. Kakak, kamu sangat menjijikkan. Jiang Yuehong mendorong mangkuk dan sumpit sambil berkata. Kami masih harus mengejar pesawat. Kita harus cepat pergi. Kalian makan pelan-pelan saja. Sambil berbicara, ia mengangkat koper menuju tempat mobil. Sebelum pergi, Ibu Jiang Yuehong dengan penuh rasa kasih saya menjelaskan. Qingyan, Xuanxuan. Kalian berdua harus mendengarkan kata-kata kakak di rumah. Lin Qingyan menjawab dengan lemah. Oke, saya mengerti. Mama. Ibu Jiang Yuehong kembali melihat Lin Xuanxuan dengan kesal. Terutama kamu. Jangan lupa pergi ke kelas bentuk tubuh yang sudah saya daftarkan untukmu. Setiap hari hanya bermain game dengan ponsel. Lihatlah dagu ganda kamu. Lehermu hampir miring. Wanbing, pastikan kamu mengawasinya. Tenang saja, Bu. Aku di sini. Dia hanya akan semakin patuh. Tatapan menakutkan Lin Wanbing menyapu wajah Lin Xuanxuan. Lin Xuanxuan tidak berani menatap langsung, menghindar dari sinar tajam. Menunduk lemah dan menyedihkan. Baiklah, Ibu dan Paman Zhang sudah pergi. Jika ada sesuatu di rumah, hubungi saya kapan saja. Selamat tinggal, Tante Jiang. Selamat tinggal, Paman Zhang. Setelah mengucapkan salam, sopir menekan gas dan membawa mobil keluar dari halaman. Setelah Lin Xuanxuan menunggu mobil pergi, tiba-tiba melompat tinggi. Akhirnya pergi. Sangat baik. Ekspresi Lin Qingyan tampak aneh. Kakak masih ada di sini. Apa yang bisa membuatmu senang? Lin Xuanxuan tersenyum nakal. Ibu sudah pergi berlibur. Bukankah itu hal yang patut disyukuri? Ketika ibu di rumah, aku diatur oleh dia dan kakak. Sekarang ibu tidak ada di rumah. Hanya kakak yang mengatur saya. Lin Wanbing menatapnya seperti melihat badut. Apakah kamu merasa aku selalu sibuk bekerja di kantor? Tidak punya waktu untuk mengurusmu? Ekspresi Lin Xuanxuan membeku. Lalu dia cepat-cepat menggeleng. Tidak, kakak. Aku sama sekali tidak berpikir seperti itu. Lin Wanbing menarik napas dalam-dalam. Dia mengecilkan bibirnya dan berkata, beberapa hari ini, bukankah guru tari kamu mengajarkan satu set tarian? Latih dulu sekali untuk kulihat.
Lalu aku akan memutuskan berapa banyak pekerjaanmu hari ini. Ah, tubuh Lin Xuanxuan tampak seperti runtuh. Dalam sekejap, dia terlihat lebih pendek setengah. Lengan yang terkulai seperti mayat hidup. Lin Wanbing mengerutkan dahi dan menghardik sekeliling. Berdiri dengan baik di depan saya. Lin Xuanxuan bergetar seluruh tubuhnya. Segera menegakkan tubuhnya. Tatapannya menunjukkan ketakutan yang tak terungkap. Tunjukkan padaku tarian yang kamu pelajari beberapa hari ini. Lin Xuanxuan mengerucutkan bibirnya dengan putus asa. Dia hanya bisa mulai menari dengan enggan. Tidak menari sebenarnya lebih baik. Saat dia melompat ini, semua orang langsung terkejut. Lin Qingyan bertanya dengan ekspresi aneh. Apa tarian ini? Kenapa begitu sedikit dikenal? Sepertinya terlihat sedikit aneh. Lin Xuanxuan dengan marah berkata, kamu yang terlihat aneh. Ini namanya tarian Dai. Kamu tidak mengerti. Lin Wanbing berkata dengan suara serak. Ternyata ini adalah tarian Dai. Yang tidak tahu mungkin mengira ini adalah tarian penjahat. Lin Xuanxuan hampir menangis dengan rasa tertekan. Kakak, kamu terlalu berlebihan. Aku tidak mau menari lagi. Lin Wanbing terpaksa memperhalus ekspresinya sedikit. Ayo melompat, melompat. Kakak tidak akan membicarakanmu lagi. Ini sudah lebih baik. Dia mengumpulkan keberanian dan melotot ke Lin Wanbing. Lalu dia mulai menari gaya penjahat. Kamu berjongkok di samping. Melihat gerakan tari Lin Xuanxuan yang aneh dan kaku. Tanpa sadar mengerutkan dahi. Aku bilang, kamu seperti ini. Tidak akan mendatangkan hujan. 3 saudari serentak memandangmu. Lin Xuanxuan perlahan menjadi gila. Iya, Sang Fen. Aku akan membunuhmu. Kamu berlari ke seluruh halaman dikejar olehnya. Lin Wanbing menyunggingkan senyum tipis. Lin Qingyan melihat momen ini. Tiba-tiba merasakan kehangatan di dalam hati. Dia juga tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Kamu berlari. Tiba-tiba bunyi dering ponsel terdengar. Suara pemberitahuan pesan singkat. Kamu seolah tersadarkan. Lin Xuanxuan mengepal kedua tinjunya. Tunggu sebentar. Saya akan membalas pesan ini. Lin Xuanxuan mengepalkan kedua tinjunya dengan erat. Nenek berkata dengan garang. Sungguh menyebalkan. Dia jelas-jelas sedang menari. Kamu bahkan mengira aku sedang meminta hujan. Tunggu sampai kamu membalas pesan. Aku akan menunjukkan padamu siapa yang lebih baik. Kamu berjalan sambil mengecek isi pesan. Ini adalah pesan yang dikirim oleh Tongxi, putri bungsu Xiang Mingjun, pengusaha terkaya di Haicheng, Xiang Suero. Malam ini karena pertengkaran antara kakaknya dan ayahnya, dia kabur dari rumah. Pada malam yang sama, dia hilang dengan misterius. Sampai pagi 3 hari setelah dia hilang, seseorang menemukan tubuhnya di pantai. Menurut pemeriksaan forensik, penyebab kematiannya adalah mati karena tercekik dan dibuang ke laut. 20 tahun yang lalu, Xiang Mingjun dan selingkuhannya, Yao Xinlan, memiliki seorang anak luar nikah. Anak luar nikah itu sekarang berusia 19 tahun. Baru-baru ini di sebuah acara publik, Xiang Mingjun secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah kalimat setelah mabuk, bahwa dirinya akan mewariskan hartanya kepada kedua putrinya 100 tahun kemudian. Yao Xinlan dan anaknya mencium adanya krisis, dan mulai merencanakan untuk menyingkirkan kedua saudari Xiang. Karena Xiang Sueli selalu membawa pengawal saat keluar. Mereka menempatkan target pertama pada Xiang Suero. Malam itu setelah membunuhnya, Yao Xinlan dan Nenek Yao Nian, ibu dan anak, mengemudikan yacht untuk membuang mayat ke laut dalam. Mereka mengira mayat itu akan dimakan hiu. Namun angin besar malam itu membawa mayat itu ke pantai. Polisi melakukan penyelidikan. Secara kebetulan, beberapa orang mengklaim bahwa mendengar suara dari yacht yang pergi ke laut. Polisi menggunakan ini sebagai petunjuk untuk menyelidiki. Akhirnya di yacht pribadi Yao Nian ditemukan rambut Xiang Suero. Setelah interogasi yang berlangsung selama 4 hari, Yao Xinlan dan anaknya yang pada awalnya berpura-pura tidak tahu, hingga akhirnya mengakui semua, menjelaskan motif dan seluruh proses kejahatan. Disarankan kepada tuan rumah untuk mengintai di kawasan Villa Tangwang di malam hari, mengetahui lokasi di mana Xiang Sueli ditahan. Setelah keluarga Xiang mengeluarkan pengumuman hadiah besok malam, pergi untuk menyerang sarang ibu Yao Xinlan dan putranya. Pertama-tama, tingkatkan ketertarikan dari Xiang Suero. Kamu telah mengenkripsi pesan singkat ini, lalu mulai melihat profil pribadi Xiang Mingjun. Kamu tidak asing dengan Xiang Mingjun, karena dia adalah sosok terkenal di dunia bisnis Haicheng. Klik entry terkait. Tanpa sengaja, matamu berbinar. Nama putri terkaya di Haicheng, Xiang Sueli, juga sudah kamu dengar. Kabar menyebutkan dia adalah wanita yang sangat cantik. Di usia muda, dia sudah menunjukkan bakat bisnis yang menakjubkan. Dalam pengenalan karakternya, ada banyak foto promosi yang mengenakan gaun kerja. Meskipun tidak ada close-up, tapi dari siluetnya, bisa terlihat wajahnya. Tidak kalah dengan Lin Wanbing dan Ye dan Qiong sedikit pun. Hai, apa yang kamu lihat sampai begitu terpukau? Lin Wanbing tiba-tiba muncul di belakangmu dan menepuk pundakmu. Kamu terkejut. Segera sembunyikan ponselmu. Kakak,
Jangan lakukan seperti itu lagi. Orang menakuti orang, bisa menakut-nakuti sampai mati. Melihatmu dengan cepat menyimpan ponsel. Tatapan Lin Wanbing sedikit penuh makna. Dia menoleh dan melihat dua adiknya di kejauhan. Dia bertanya dengan suara tenang. Tadi aku melihat wanita cantik di ponselmu. Jangan-jangan itu foto pacarmu. Kamu menjawab dengan wajah garang. Jangan berkata sembarangan. Pacarku ada di sana. Sambil berkata, kamu menunjuk Lin Qingyan. Lin Wanbing melotot dengan mata cantiknya. Kenapa? Terlalu dalam terjebak dalam peran. Perlu bantuan dariku? Merasakan tatapannya yang semakin dingin. Kamu segera menggeleng dan tersenyum canggung. Lin Wanbing berkata dengan acuh tak acuh. Kalau tidak mau menunjukkan, ya sudah. Sudah lama tidak pergi berbelanja. Ayo pergi berbelanja bersamaku. Sekalian aku beli beberapa pakaian untukmu. Ekspresimu membeku. Lebih baik tidak usah. Yang paling aku benci adalah berbelanja. Lebih baik kamu ajak mereka pergi bersama. Lin Wanbing bertanya dengan hati-hati. Kamu harus tahu, betapa banyak pria yang mendambakan untuk menemaniku berbelanja, tapi aku tidak pernah setuju. Sekarang, aku secara aktif mengundangmu. Kamu bahkan menolak. Apakah kamu benar-benar tidak suka berbelanja atau tidak suka berbelanja denganku? Kamu tersenyum pahit dan menatapnya. Kakak, aku benar-benar tidak suka berbelanja. Aku ini orang yang tidak merasa lelah berlari dan berolahraga. Tapi setelah 5 menit berbelanja, telapak kakiku sudah sakit. Kamu sebaiknya mengampuniku. Selain itu, aku sudah mengajak teman sekamarku untuk makan malam hari ini. Biarkan Qingyan dan Xuan-Xuan menemanmu. Melihat kamu seperti ini, Lin Wanbing. Dia tidak memaksakan lagi. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku baru saja memberitahu mereka. Mereka juga tidak ingin pergi. Mereka bahkan mendesakku untuk mencarimu. Karena kamu juga tidak pergi. Maka mereka hanya perlu berusaha keras. Mereka membencimu, jangan salahkan aku. Hehe, itu pasti tidak akan terjadi. Lin Wanbing baru saja hendak pergi. Tapi kamu memanggilnya. Hei, Kak, apakah di rumah ada mobil yang berlebih? Biar aku pakai satu. Lin Wanbing menunjuk ke arah gedung villa. Tidak ada apa-apa lagi di rumah. Hanya mobil yang banyak. Kunci semua tergantung di papan lubang di sebelah rak tas di pintu. Cari saja sendiri mobil yang ingin kamu pakai. Oke. Setelah itu, dia pergi ke garasi untuk melihat model mobil. Begitu masuk garasi, kamu terkejut dan melongo. Rolls-Royce Phantom, Lamborghini, G besar, pameran, Audi R8. Tidak bisa. Semua mobil ini terlalu mencolok. Sangat mempengaruhi aksi malam ini. Yang ini saja. Kamu memilih sebuah Phaeton Silver tipe tertinggi yang sudah tidak diproduksi lagi. Meskipun ini model lama, namun perawatannya sangat baik. Ketika Lin Wanbing melihat kamu mengemudikan sebuah Volkswagen, dia sedikit bingung. Dia mengetuk kaca mobil. Penggemar Xiao, apakah kepalamu terjepit pintu? Di garasi ada begitu banyak mobil mewah, kenapa kamu tidak mengemudikannya? Hanya mengemudikan satu mobil tua saja? Hehe, sebenarnya saya orangnya cukup rendah hati dan mudah bergaul. Lagi pula, mobil ini adalah versi teratas. Harganya bisa mencapai 2 hingga 3 juta. Kenapa bisa disebut mobil tua? Baiklah, terserah kamu. Sebelum kamu pergi, kamu bilang, oh ya, saya tidak akan kembali setelah pergi kali ini. Saya tidak terbiasa tinggal di sini. Lebih baik tinggal di rumah saja. Tidak memberi kesempatan pada Lin Wanbing untuk berbicara. Kamu sudah mengemudikan mobil itu pergi. Lin Wanbing menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Orang ini, tinggal bersama kami terasa begitu tidak nyaman. Keputusanmu membuatnya sangat bingung. Jika itu dilakukan oleh pria lain, dia pasti ingin sekali menghabiskan waktu bersama beberapa teman wanita cantik. Bahkan saat tidur malam pun, mereka sulit untuk berpisah. Kamu luar biasa. Setiap hari menghindari mereka. Tapi semakin dia tidak mengerti, semakin dia ingin tahu alasannya. Serangkaian tindakanmu membuat Lin Wanbing tidak bisa menahan diri untuk menjelajahi. Setelah meninggalkan keluarga Lin, kamu baru merasakan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Memarkir mobil di tepi jalan, mencari nomor telepon Ye Dan Qiong di ponsel dan menelponnya. Telepon berbunyi cukup lama sebelum terhubung. Suara Ye Dan Qiong terdengar sedikit rendah. Halo, Xiao Fan. Apakah kamu menelpon karena ada sesuatu? Begini, Kakak Qiong. Apakah kamu mengenal orang yang memiliki kemampuan bertarung yang hebat? Ye Dan Qiong terkejut. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin pergi berkelahi? Kamu tersenyum dan menggoda. Aku adalah pemuda yang baik. Bagaimana mungkin aku terlibat dalam hal berkelahi? Aku hanya ingin mencari seseorang yang ahli masuk dan keluar dari rumah untuk membantu sedikit. Kakak Qiong, tenang saja. Aku akan membayar untuk itu. Ye Dan Qiong terdiam selama 2 detik sebelum berbicara. Aku bisa mencarikan orang untukmu. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Kakak Qiong, apa kamu menganggap aku orang seperti itu? Ye Dan Qiong tertawa kecil.
Kamu mencari orang yang bisa masuk dan keluar dari rumah tanpa terlihat. Sulit bagiku untuk tidak berpikir tentang hal-hal yang mencurigakan. Tunggu saja. Tunggu sampai saya menyelesaikan urusan bisnis ini. Akan pergi membantumu mencarikan orang. Namun, tapi kamu harus memenuhi satu syarat. Syarat apa? Ye dan Kyong berkata dengan malu. Itu. Bisakah kamu menemani saya? Kamu membelalak. Biarkan saya menemanimu? Menemanimu tidur? Sangat mungkin. Saya Zhang Fen, benar-benar orang seperti itu. Kamu agak kesulitan. Saya masih bayi. Dia sudah memiliki bayi. Dia sudah punya bayi. Saya rugi banget. Tapi melihat dia yang muda dan cantik, tidak masalah rugi sedikit. Lalu kamu berkata dengan malu-malu. Kak Kyong, saya janji padamu. Kapan kita mulai? Apakah saya yang mencari kamu atau kamu yang mencari saya? Ye dan Kyong merasa agak aneh. Membiarkanmu menemani putriku selama 1 pagi. Tidak perlu saya mencarimu, kan? Maksud Kak Kyong adalah membiarkan saya menemani Fufu. Lalu bagaimana? Ahaha, saya juga berpikir begitu. Kamu tertawa dan mengalihkan pembicaraan. Keringat sudah mengucur di kepala. Ye dan Kyong menghela napas. Dia menjelaskan dengan putus asa. Tokoh utama pria. Sejak kamu pergi, Fufu selalu menangis minta saya membawanya menemui Paman Superman. Pagi ini saya membujuknya selama setengah jam baru berhasil menenangkan dia. Saya sudah curiga kamu membujuk putri saya. Nada suaranya penuh keluhan. Jika kamu tidak ada urusan pagi ini, saya ingin mengajakmu pergi ke taman kanak-kanak untuk menemani Fufu. Bahkan jika hanya muncul beberapa menit juga tidak masalah. Apakah kamu bisa memenuhi permintaan ini? Kamu mengangguk setuju. Tidak masalah, Kak Kyong. Kirimkan alamat taman kanak-kanak padaku. Ngomong-ngomong, beritahu guru. Saya akan segera pergi ke sana. Penggemar Xiao. Terima kasih. Kak Kyong tidak perlu sungkan. Aku tutup telepon dulu. Setelah menutup telepon, Ye dan Kyong mengirimkan alamat taman kanak-kanak padamu. Kamu mengemudikan mobil menuju taman kanak-kanak. Tiba di sekolah. Sudah jam 10 pagi. Saat ini di taman kanak-kanak. Fufu dengan mata berair berusaha membela diri. Saya tidak berbohong. Ayahku benar-benar tampan sekali. Dia hanya terlalu sibuk bekerja. Jadi tidak sempat datang ke kegiatan orang tua dan anak. Di depan Fufu ada beberapa anak kecil berusia 4-5 tahun. Ada anak laki-laki dan perempuan. Seorang anak laki-laki berteriak keras. Kamu hanya bisa membual. Kamu setiap kali bilang ayahmu sibuk bekerja. Kemarin kamu bahkan bilang ayahmu adalah Superman. Kalau saya bilang, kamu sama sekali tidak punya ayah. Saya mendengar mama saya bilang, Fufu memang tidak punya ayah. Ayahku juga mengatakan begitu. Ayah Fufu adalah penjahat. Karena melakukan kejahatan. Dihisap oleh orang baik. Sekelompok anak-anak gaduh. Berbicara tanpa beban. Cahaya di mata Fufu perlahan-lahan memudar. Dia mencemberutkan bibir. Air mata jatuh satu persatu. Tapi dia tidak berani menangis. Fufu, lihat siapa yang datang. Seorang guru wanita muda yang terlihat lembut tidak jauh dari sana. Mengikuti kamu ke taman luar. Fufu mendengar suara dan menoleh. Melihat bahwa yang datang adalah kamu. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis sambil teriak, wow. Guru wanita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan canggung, dia berkata, Tuan Sang, anak-anak bermain dan berisik itu normal. Anda tidak perlu keberatan. Saya akan mengatasi konflik di antara anak-anak dengan baik. Melihat Fufu menangis dengan sedih. Kamu mendekat dan berjongkok di tanah, mengelus kepalanya. Dengan senyum di wajah. Fufu, jangan menangis lagi. Kalau menangis lagi, nanti jelek. Fufu tiba-tiba berhenti menangis. Tapi dia masih terisak-isak dan melompat ke pelukanmu. Papa, kenapa kamu baru datang? Sudah menangis lagi. Sudut bibimu bergetar. Jangan sembarangan memanggil seperti itu. Jika terdengar oleh orang yang dikenal. Bukankah ini akan merusak reputasiku? Beberapa anak kecil di sekitar juga tercengang. Mereka semua menatapmu serentak. Ternyata Fufu benar-benar punya papa. Bahkan lebih tampan daripada papaku. Bukankah papa bilang bahwa papa Fufu adalah orang jahat? Apa dia dibunuh oleh orang baik? Ayah berbohong. Dia adalah seorang penipu besar. Kamu mendengar perbincangan anak-anak di sekitarmu. Seketika kamu memahami. Tak heran Fufu menangis begitu sedih. Ternyata ini adalah anak-anak ini. Mengungkapkan luka bahwa dia tidak memiliki ayah. Tidak heran Ye dan Kyong bilang Fufu beberapa hari ini terus-menerus mencari saya. Ternyata dia ingin membuktikan di depan anak-anak lain. Bahwa dia memiliki seorang ayah. Hatimu terasa lembut. Membantu Fufu menghapus air mata sambil tersenyum. Fufu baik. Jangan menangis lagi. Ayah ada di sini. Ayah akan menemanimu bermain, ya? Mata Fufu semakin bersinar. Baiklah, baiklah. Ayah, mari kita pergi ke sana untuk bermain bersama. Fufu menunjuk ke arah tempat yang ramai. Dia ingin mengumumkan kepada semua orang bahwa dia memiliki seorang ayah. Di sana ada cukup banyak orang tua yang melakukan interaksi orang tua anak.
Sebagian besar orang tua ini masih sangat muda. Tentu saja lebih banyak perempuan. Setidaknya ada 10 pasang mata yang sudah tertuju padamu. Fufu segera bermain riang dengan anak-anak. Semua orang mengelilinginya bertanya ke sana kemari. Hampir semua pertanyaannya tentang ayahnya. Fufu, ayahku berani makan kotoran. Apakah ayahmu berani? Ayahku tentu saja berani makan kotoran. Haha, ayahku sekali bisa makan 1 kilogram. Ayahku adalah Superman. Ayahku bisa sekali makan 10 kilogram. Wajahmu tampak sangat terkejut. Aku dengan baik hati ingin menjadi ayahmu. Kamu malah memberiku kotoran untuk dimakan. Bahkan 10 kilogram sekaligus. Gigi saya memang sangat bagus. Seorang guru wanita yang cukup cantik tampak merah wajahnya. Dengan wajah serius, ia memberikan nasihat. Kalian tidak boleh seperti ini. Mengatakan tentang kotoran itu tidak sopan. Di sini adalah taman kanak-kanak premium. Mulai sekarang tidak boleh lagi berkata kotor. Jika tidak, kami akan memanggil orang tua. Anak-anak takut kepada guru. Satu persatu tidak berani lagi berkata kotor. Guru wanita itu menatapmu lagi dengan senyum minta maaf. Ayah Fufu ini benar-benar minta maaf. Membiarkan anak belajar berkata kotor. Itu adalah kelalaian kami sebagai guru. Untuk menyatakan permohonan maaf saya kepada Anda. Bagaimana kalau begini? Mari kita berteman. Siang ini saya akan mentraktir Anda makan sebagai permohonan maaf. Sudut bibirmu terangkat. Saya baru saja merasa lega. Kamu memintaku untuk menghiburmu. Alasan untuk menambah teman tidak masuk akal. Tidak perlu. Saya tidak seperti itu. Di lain waktu, ajar anakmu dengan baik saja. Guru perempuan menggigit sudut bibirnya dengan wajah tidak rela. Melihat wajah sampingmu yang tampan. Mataku hampir mengeluarkan air mata. Tampan. Keren abis. Sungguh tampan hingga orang tidak bisa menutup mulut. Seorang ibu dari anak itu merah pada wajahnya memberikan undangan. Ayah Fufu. Atau kamu masuk ke grup orang tua saja. Mari kita tambahkan teman terlebih dahulu. Saya akan menambahkanmu ke grup. Jika ada sesuatu yang terjadi pada anak di taman kanak-kanak, kamu bisa segera mengetahuinya. Seorang ibu muda lain mendekat dan menyarankan. Ayah Fufu. Fufu di rumah kalian sangat berbakat. Sebenarnya daftar di les apa? Mari kita berteman. Tolong berikan saya kontak bimbingan belajar itu. Kemudian datang seorang lagi. Ayah Fufu. Keluarga saya menjalankan bisnis pakaian anak. Mari berteman. Mulai sekarang, aku yang urus pakaian Fufu. Menghadapi sekelompok mata yang tajam seperti serigala. Kamu sudah menyesal datang ke taman kanak-kanak. Ibu-ibu anak ini satu persatu tampak seperti belum pernah makan daging. Kamu menggelengkan kepala. Tidak perlu. Ibu Fufu sudah ada di grup. Saya sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk melihat ponsel. Fufu sangat berbakat. Itu semua saya yang mengajarinya. Tidak ada bimbingan belajar sama sekali. Tidak perlu berteman. Ibu anak ini. Menjual pakaian anak ya jual pakaian anak. Jangan sembarangan meraba. Maaf, maaf. Ayah Fufu, jangan salah paham. Sudah menjadi kebiasaan profesi. Kamu menemani Fufu di taman kanak-kanak sampai lebih dari 1 siang. Sampai Fufu tertidur di pelukanmu. Baru kemudian menyerahkan gadis kecil itu kepada guru taman kanak-kanak. Kamu keluar dari taman kanak-kanak. Lalu melihat Ye dan Kyong di seberang jalan. Melihatmu keluar. Ye dan Kyong melambai kepadamu. Kamu juga memperhatikan dan sedikit menatapnya. Hari ini Ye dan Kyong juga sangat cantik. Atasan ketat hitam yang elastis. Sebuah kemeja berwarna krem yang besar. Dipakai seperti sebuah jas angin. Di bawah rok krem ketat adalah sepasang kaki indah yang berbalut stoking hitam. Mengenakan kacamata hitam di wajahnya. Bersandar pada Maserati. Seperti garis pemandangan yang indah. Kamu berjalan mendekat dan berkata dengan terkejut. Kak Kyong, kenapa kamu tidak menelepon sebelumnya saat datang? Ye dan Kyong menjawab dengan wajah penuh penyesalan. Xiao Fen lah yang. Saya benar-benar minta maaf. Telah merepotkanmu. Menghabiskan waktu pagimu. Kamu hanya tersenyum. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan. Anggap saja itu sebagai waktu untuk bersantai. Ye dan Kyong tersenyum dan menatapmu. Ketika kamu berinteraksi dengan Fufu. Guru sudah merekam dan mengirimkannya kepadaku. Fufu benar-benar menyukaimu. Aku tidak pernah melihatnya sebahagia ini. Ekspresimu terlihat sedikit terkejut. Guru sudah mengirimkan video interaktif padamu. Nah, Fufu memanggilku ayah. Pipi Ye dan Kyong memerah sedikit. Dia menundukkan kepala dan menggigit sudut bibirnya. Mengangguk perlahan. Aku sudah mendengarnya. Kau buru-buru menjelaskan. Kak Kyong, aku tidak ingin memanfaatkan dirimu. Jangan salah paham. Setiap kali aku datang, Fufu langsung memanggilku ayah. Aku juga tidak bisa berkata-kata. Tapi sebelum aku datang, sepertinya Fufu karena tidak memiliki. Ayahnya diejek oleh anak-anak lainnya. Saat itu, dia menangis sangat sedih. Saya bahkan tidak menjelaskan. Hanya untuk sementara berperan sebagai ayah Fufu untuk menemaninya. Ye dan Kyong tiba-tiba mengangkat jari untuk menutup mulutmu. Kau tidak perlu menjelaskan. Aku tahu semua itu.
Setelah dia menyadari gerakannya yang tidak terkontrol, dia segera menarik kembali jarinya. Ye dan Qiong mengabaikan sedikit rasa malunya dan berkata dengan penuh perasaan. Penggemar Xiao, terima kasih telah menjadi ayah untuk Fufu sepanjang pagi. Kamu tersenyum dan berkata, tidak akan mempengaruhi reputasi Kak Qiong, kan? Tentu saja tidak. Begitu kamu muncul, para orang tua laki-laki yang dulu sering ngobrol pribadi dengan saya, sekarang sudah menyerah. Setelah mengatakannya, dia menunjukkan senyum yang sangat santai. Lalu dia melanjutkan, sebenarnya aku juga tidak peduli dengan reputasi baik atau buruk. Asalkan putriku setuju. Asalkan Fufu bahagia. Bahkan jika aku harus menanggung celaan, itu tidak masalah. Benar. Ye dan Qiong mengeluarkan kartu nama hitam dari saku bajunya. Kartu namanya sepenuhnya hitam. Di atasnya hanya ada gambar kepala manusia dan satu deretan nomor telepon. Selain itu tidak ada informasi lain. Dia menyerahkan kartu nama itu ke tanganmu. Ini adalah orang yang kamu suruh aku cari pagi ini. Kamu menelepon nomor ini. Kata sandinya adalah, saya butuh seorang pembersih. Kamu melihatnya sejenak dan tertawa kecil. Cukup misterius. Ye dan Qiong berkata pelan. Xiao Fan yang. Kamu adalah seorang mahasiswa. Kamu masih sangat awam dengan dunia. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu mengerti. Contohnya adalah kartu nama pencuci jalan ini. Organisasi seperti mereka khusus melakukan hal-hal yang tidak terang-terangan. Tentu saja biayanya juga cukup mahal. Saya mengerti, Kak Qiong. Simpan kartu nama pencuci jalan itu. Ye dan Qiong melanjutkan. Awalnya saya berencana datang ke taman kanak-kanak setelah selesai urusan bisnis. Namun, beberapa klien lama terlalu antusias. Mereka bersikeras untuk makan bersama. Saya tidak bisa menolak. Jadi, setelah makan, saya segera datang secepat mungkin. Kau bertanya dengan khawatir. Kak Qiong juga tidak perlu mengurus semua hal sendiri. Satu perusahaan tidak bisa mengandalkan satu orang saja. Ye dan Qiong tersenyum manis. Jadi, saya libur sore ini. Penggemar Xiao, apakah kau ada urusan sore ini? Dia bertanya dengan santai. Namun, ada sedikit kecemasan di matanya. Kau menyentuh kartu nama di dalam kantongmu dan bertanya. Apakah pencuci jalan itu efisien? Jika mereka yang bisa datang kapan saja. Saya rasa saya punya banyak waktu sore ini. Ye dan Qiong tertawa kecil. Melakukan pekerjaan mereka ini. Yang diutamakan adalah efisiensi. Tenang saja. Efisiensi mereka siap setiap saat. Karena siap setiap saat. Jadi, saya tidak ada kegiatan siang ini. Ye dan Qiong awalnya ingin mengajakmu ke tempat yang lebih tenang untuk duduk. Ngobrol sambil minum teh atau kopi. Tetapi dia melihat ada noda minyak kotor di kemeja putihmu. Dan langsung mengubah pikirannya. Tokoh utama pria. Ini semua adalah yang Fufu buat di tubuhmu. Kamu melambaikan tangan dan tertawa. Tidak masalah. Ini tidak sengaja saat menidurkan dia setelah makan. Saya akan mencucinya saat pulang. Ye dan Qiong tersenyum dan secara aktif mengundang. Bagaimana ini bisa diterima? Bagaimana bisa membiarkanmu memakai pakaian kotor? Mari kita pergi berbelanja bersama. Saya tahu sebuah toko pakaian pria yang cocok untukmu. Kamu sebenarnya ingin menolak. Tetapi melihat tatapan harapan di mata Ye dan Qiong. Jadi, kamu merasa agak tidak tega. Baik, kalau begitu kita berbelanja. Ayo pergi. Naik mobil. Kamu parkir mobil di dekat taman kanak-kanak. Duduk di samping pengemudi Ye dan Qiong. Keduanya tiba di sebuah mal besar di jalan perbelanjaan dan mulai berbelanja. Area lantai satu terdiri dari perhiasan, barang berharga, dan tas. Penggemar Xiao, ikuti saya. Ye dan Qiong menarik lenganmu menuju sebuah toko jam tangan. Lihatlah, pilih yang kamu suka. Aku belikan satu untukmu. Dia melihat bahwa kamu ingin menolak. Sikapnya seketika menjadi tegas. Tidak boleh menolak. Jika kamu menolak, maka saya akan mengambil semua daftar dari toko ini. Dan mengirim semuanya ke rumahmu. Ini membuatmu yang baru ingin berbicara langsung diam. Ratu bawah tanah Hai Cheng memang sangat mematikan. Kamu menunjuk jam tangan dengan dial biru tua. Yang ini saja. Nyonya, Anda memang memiliki pandangan yang bagus. Ini adalah model Chopard. Pelayan memperkenalkan banyak pilihan. Ye dan Qiong langsung membayar dengan kartu. Tanganmu terulur. Kakak akan membantumu memakainya. Melihat kamu masih ragu. Ye dan Qiong memandangmu dengan lembut. Langsung menggenggam tanganmu dan mulai memakai jam. Di kejauhan, di eskalator yang turun. Lin Xuanxuan membawa banyak tas. Dengan ekspresi putus asa. Astaga. Sangat capek. Akhirnya selesai juga. Lin Qingyan juga terlihat lesu. Kakak, apakah kamu masih ada yang ingin dibeli? Namun, Lin Wanbing terlihat bersemangat. Dia mengangkat tas belanja di tangannya. Dengan senyum tipis di sudut bibirnya, ia berbisik. Sudah ada atasan, celana, dan sepatu. Tapi belum dibeli. Lin Xuanxuan terlihat terkejut. Jangan bilang begitu, Kak. Kamu masih mau membeli untuk Zhang Fen? Lin Qingyan juga tersenyum pahit. Kakak, memberi dia pakaian saja sudah bagus.
Dia itu seorang laki-laki. Membelikan dia itu tidak cocok. Lebih baik biarkan dia membeli sendiri. Lin Wanbing berkata sambil menutup mulutnya. Saya hanya bercanda. Kalian masih menganggap ini serius? Kalian minta saya beli, saya bahkan tidak akan membeli. Saya adalah seorang presiden perusahaan yang terdaftar dengan nilai puluhan miliar. Bagaimana saya bisa membeli untuk pria? Lin Xuanxuan mendesak. Jika tidak jadi membeli, mari kita segera naik mobil. Saya hampir mati kelelahan. Hanya ingin pulang dan berbaring. Yang ketiga dan yang keempat tampak lesu. Bahkan tidak ingin mengangkat kepala. Hanya mengikuti di belakang Lin Wanbing. Sambil berjalan, Lin Wanbing melihat sosok yang familiar memasuki pandangannya. Sang Peng. Dia langsung mengenali orang itu adalah kamu. Kemeja putih bersih dan celana hitam kasual. Kemudian, pupilnya menyusut tiba-tiba. Tunggu, wanita itu siapa? Dia mengerutkan alis melihat wanita yang sedang fokus memasangkan jam tangan di kamu. Lin Wanbing berkata dalam hati. Wanita yang sangat cantik. Serta merasakan adanya ancaman yang kuat. Terlihat bahwa wanita cantik itu memiliki alis seperti bulan sabit. Mata Phoenix menyampaikan perasaan. Di antara alisnya terdapat dua aura yang sangat berbeda. Mengatakan dia lembut, namun juga memiliki sedikit ketegasan yang dingin. Mengatakan dia anggun dan dingin, namun juga memiliki pesona yang lembut dan anggun yang tak terungkapkan. Pesona lembut dan aura anggun ini tidak dimiliki oleh Lin Wanbing. Tatapan Lin Wanbing perlahan menjadi dingin dan marah. Karena dia tiba-tiba teringat ucapanmu di pagi hari. Apa yang paling saya benci adalah berbelanja. Bukankah dia benci berbelanja? Pagi tadi baru saja menolak undanganku. Sore ini berbalik dan pergi berbelanja dengan wanita lain. Apakah saya seburuk itu? Lin Wanbing tersengal-sengal karena marah. Tindakan intim kalian berdua benar-benar membakar semangat kompetitifnya. Saat ini sangat ingin menghampirimu dan bertanya. Namun dia tetap menahan hasrat itu. Pertama-tama, dengan identitas apa aku bisa mempertanyakan? Dia hanyalah saudara perempuannya yang berbeda ayah dan ibu. Bahkan tidak bisa disebut sebagai pacar. Kenapa aku harus mempertanyakan orang lain? Dalam hati menghela nafas penuh ketidakberdayaan. Membawa dua adik perempuanku keluar dari pusat perbelanjaan. Qingyan dan Xuanxuan. Aku tiba-tiba menyadari ada beberapa barang yang belum dibeli. Bagaimana jika kalian pulang dulu? Aku akan berkeliling sebentar lagi. Lin Xuanxuan berkata terkejut. Tidak mungkin, kakak. Kamu sudah berkeliling sepanjang pagi. Meskipun kami istirahat sebentar saat makan siang. Tapi setelah makan, kita berkeliling lagi selama 1 jam. Apa kamu masih belum cukup berkeliling? Lin Qingyan berkata sambil tersenyum pahit. Bagaimanapun juga, aku sudah cukup berkeliling. Lin Wanbing memberikan kunci mobil kepada Lin Qingyan. Kamu yang menyetir dan antar Xuanxuan pulang. Aku nanti akan pulang dengan mobil. Lin Qingyan dan Lin Xuanxuan juga tidak banyak bicara. Asalkan tidak memaksa kita berbelanja. Kamu bebas mau pergi kemana saja. Lin Wanbing mengantar kedua adiknya pergi. Dia berbalik dan kembali ke mal. Saat ini, kamu dan Ye dan Qiong sudah meninggalkan toko jam tangan. Naik lift ke lantai atas. Lin Wanbing mengikuti kalian berdua dari jauh. Sambil tidak lupa mengambil beberapa foto sebagai bukti. Tidak bisa bertanya langsung. Setelah kamu pulang ke rumah. Bertanya dengan nama kakak tidak masalah, kan? Lin Wanbing berpikir dalam hati seperti itu. Mengikuti ini sudah lebih dari 1 jam. Dia menyaksikan sendiri Ye dan Qiong memberi. Kamu memilih pakaian satu persatu. Dia juga dengan perhatian membantu merapikan kemejamu yang berkedut. Dia juga secara aktif berlari untuk membayar. Akhirnya di bawah tatapan terkejut Lin Wanbing. Wanita itu ternyata menarikmu ke toko. Dia menggigit sudut bibirnya dan berbicara pelan. Apakah aku terlalu konservatif? Aku bahkan ragu untuk membelikan dia. Tapi wanita itu langsung membawanya ke toko. Tindakan yang jelas menunjukkan siapa yang lebih berinisiatif. Apakah ini berarti perempuan yang mengejar laki-laki seperti tirai tipis? Lin Wanbing tiba-tiba menyadari. Ia menunggu sampai kalian berdua keluar dari toko. Barulah Lin Wanbing dengan tegas masuk. Halo. Semua ukuran M yang dibeli pasangan itu tadi, berikan 1 set untukku. Harus persis sama. Ukurannya juga harus sama. Segera, Lin Wanbing juga keluar dari toko sambil membawa 1 kantong ukuran M pria. Setelah keluar, ia baru menyadari kalian sudah tidak ada. Lin Wanbing naik taksi pulang ke rumah. Ia menyimpan hati yang ingin dibelikannya untukmu ke dalam lemari pakaiannya. Lalu, ia dengan sabar menunggu kepulanganmu. Namun, ia menunggu hingga malam tiba. Ia tidak juga menunggu kepulanganmu. Pukul 8 malam. Lin Wanbing mulai merasa cemas. Ia secara aktif meneleponmu. Lin Wanbing berkata dengan nada datar. Kapan kamu kembali? Kamu mengatakan dengan nada terkejut. Kakak, bukankah aku sudah bilang pagi tadi? Aku tidak akan pulang. Bukan hanya hari ini. Mulai sekarang, aku tidak akan kembali tinggal di sana lagi. Lin Wanbing terkejut dan menggigit sudut bibirnya. Kenapa? Apakah kamu benar-benar membenci kami? Kamu buru-buru menjelaskan. Tidak. Kakak,
Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya merasa, di rumah kalian ada 3 anak perempuan. Tidak nyaman jika ada 1 anak laki-laki tinggal di antara 3 anak perempuan. Jadi, aku rasa lebih nyaman dan bebas tinggal di rumahku sendiri. Lin Wanbing bersuara tegas. Tidak boleh. Kamu harus kembali malam ini. Dan harus tinggal di sini setelahnya. Tidak ada yang merepotkan. Kamu agak kehilangan kata-kata. Jangan bilang begitu, Kak. Apa kamu juga mau campur tangan dalam kebebasan pribadiku? Lin Wanbing menggigit giginya dan berkata, katakan saja, apakah kamu akan kembali hari ini atau tidak? Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Tidak bisa pulang. Jika kamu tidak kembali malam ini, maka jangan kembali lagi setelahnya. Sebaiknya, jangan pernah kembali lagi.